Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Ika Desi Lestari, CGP Angkatan 11 Kota Semarang. Di hari ini kami akan berdiskusi tentang dilema etika. Saya di sini bersama dengan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 30, Ibu Nurwati Pramudia. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Ike. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, bahagia, Iya. ceria. Bu Luar Ika biasa bagaimana Bu sekali. Ike? Saya juga alhamdulillah sehat Ibu. Ya. Langsung aja nih Bu. Ye, Di sini kita mau diskusi tentang dilema etika yang ada di SMP Negeri 30. Yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral yang ada di SMP Negeri 30? bukan moral ya. Iya. Kalau bujukan moral itu antara situasi menghadapi yang benar dan yang salah. Tapi kalau dilema etika itu yang Apa ya? ya. Gini Bu Ike, permasalahan satu masalah itu kadang menjadikan dilema, kadang tidak menjadikan dilema. Tetapi kita yang berbicara sekarang adalah dilema etika. Tentunya ini permasalahan yang berat. Maka kita harus tahu dulu permasalahan itu di mana. Permasalahan itu urgensinya kayak apa. Maka dengan kita tahu permasalahannya itu, kita akan bisa memprioritaskan kapan, kemudian bagaimana untuk bisa memecahkan permasalahan itu. Begitu Bu Ike. Berarti intinya mengetahui permasalahan. Iya, harus paham dulu tentang permasalahan. Selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan, misalnya keadilan dengan mercy atau keadilan dengan kesetiaan seperti itu. Saya selaku kepala sekolah itu kan bertanggung jawab penuh terhadap permasalahan yang terjadi di sekolah. Tetapi satu keputusan itu kan tidak mutlak dari kepala sekolah. Meskipun kepala sekolah itu pemegang kebijakan, pemegang keputusan. Tetapi untuk di SMP 30 ini tidak selamanya harus dari kepala sekolah langsung. Tapi bagaimana kontribusi dari para guru, kontribusi para pembantu pimpinan dalam ikut serta dalam memecahkan permasalahan itu. Sehingga permasalahan bersama ya harus kita ketahui dan pemecahannya pun juga harus datang dari teman-teman yang ada di situ. Begitu Bu. Jadi intinya dalam pengambilannya berdasarkan dengan keputusan bersama. Keputusan bersama. Yang ya. Melibatkan banyak orang. Betul. Kemudian selanjutnya langkah-langkah seperti apa yang telah Ibu lakukan selama ini? Yang pasti saya harus paham dulu, ya, memahami dulu permasalahan, kemudian tingkat urgensinya kayak apa, kemudian berat ringannya seperti apa, kemudian segera dan tidaknya diselesaikan itu kayak apa. Artinya kita harus paham betul permasalahan. Setelah kita paham, baru mencari data. Mencari data kebenaran atau apapun itu informasi terkait dengan permasalahan. Setelah itu baru kita carikan jalan keluar, solusi dengan tentunya melalui koordinasi terlebih dahulu dengan para pihak seperti itu. Para pihak ini bisa dari dalam, bisa dari luar sekolah jika memang itu diperlukan. Selanjutnya hal-hal apa sajakah yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan tersebut. Tadi kan sudah dijelaskan langkah-langkahnya dari awal, mengetahui permasalahannya, prioritasnya bagaimana, terus kemudian kemungkinan bisa melibatkan dari pihak dalam juga luar juga. Sekarang ini hal-hal apa yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan? Ya tentunya pemahaman kita bersama.
Ya, kalau kita paham tentang tugas dan tujuan kita dalam bekerja, itu kita akan lebih mudah. Kemudian juga kesadaran atau apa ya, pemahaman orang tua terkait dengan tugas dan fungsinya terhadap pendidikan anaknya. Dan juga tentunya bagaimana pemahaman anak-anak terhadap ya tugasnya selama dia di sekolah, sehingga akan memudahkan jika permasalahan itu terjadi. Jadi kalau terutama juga dari orang tua, jika SDM lah yang tentunya pemahaman dari SDM, kualitas SDM itu yang menjadi efektivitas untuk penyelesaian permasalahan itu. Karena SDM itu banyak sekali, ya dari gurunya, pemahaman dari orang tuanya, itu yang sangat kita butuh. Ya, berarti yang paling efektif Pemahaman dari, iya betul. Yeah. Terus tantangannya gimana, Bu? Tantangannya ya kurang pemahamannya aja, iya. Kurang adanya pemahaman, baik itu pemahaman dari hal-hal yang mengakibatkan adanya konflik, adanya dilema, itu kan pasti ada masalah lah. Ya tentunya ini pemahaman untuk akan sesuatu yang sehingga menimbulkan akan adanya konflik atau dilema tersebut. Kalau di SMP 30 ini, apakah Ibu punya tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema dilema permasalahan ya, permasalahan dilema etika itu muncul kapan saja, di mana saja, dalam waktu yang tidak bisa kita prediksi. Jadi ya tidak harus ada jadwal, itu tidak harus. Manakala ada permasalahan, saya punya prinsip harus segera terselesaikan. Kalau permasalahan tidak terselesaikan, juga akan menimbulkan masalah baru. Maka permasalahan apapun itu, ya harus segera dicari penyelesaiannya. Baik. Ya. Kemudian selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah dilema etika yang ada di sekolah ini? Ada support sistemnya, yaitu ya guru, kemudian dinas pendidikan, orang tua, siswa, dan karyawan. Jadi semua dari siapapun bisa menjadi motivasi sebagai apa ya, sebagai support system untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah, termasuk juga menghadapi terkait dilema etika, termasuk juga ada pengawas, kemudian dari dinas pendidikan juga dinas pendidikan itu juga ada menyediakan fasilitas jika memang sekolah membutuhkan penyelesaian terkait dengan permasalahan yang harus bisa dikomunikasikan dengan lembaga psikologi katakanlah, yaitu bisa kita ambil. Jadi intinya faktor yang selama ini bermudah itu di SMP 30 itu semua pendukung ya, ya, support sistem yang sangat bagus dari guru, dari pengawas, dari kepala sekolah, dari dinas pendidikan juga, kan dari lembaga psikologinya juga menghadapi masalah misalnya yang kemarin ada yang kurang bisa membaca. Betul ya. Jadi anak PDPD itu juga perlu segera kita carikan solusi. Itu juga dilematis loh kalau tidak kita selesaikan. Yang terakhir Ibu, diskusi kita hari ini, dari semua yang kita diskusikan kali ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari dilema etika yang selama ini terjadi di SMP 30? Jangan menganggap enteng permasalahan. Seringan apapun kata orang, tapi perlu kita pertimbangkan, karena dari masalah ini akan menentukan baik tidaknya, lancar tidaknya, sukses tidaknya proses pembelajaran di sekolah, terutama di SMP Negeri 30 itu. Dan juga perlunya komunikasi, koordinasi dengan sistem yang ada, itu perlu. Untuk waktunya. Jadi memang menghadapi dilema etika ini, kita jangan menganggap remeh permasalahan apapun dan harus segera terselesaikan. Terima kasih untuk waktunya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi, salam sehat dan bahagia. Pagi hari ini saya berkesempatan belajar bersama Bapak DRS Hapsoro Dewanggono, MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 25. Kami bersyukur sekali bisa belajar tentang bagaimana beliau dalam menyikapi kasus dilema etika yang ada di SMP Negeri 25. Sebelumnya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Ika. Terima kasih untuk waktu Bapak. Kami boleh belajar di sini, berdiskusi sebentar tentang pengambilan keputusan Bapak berkaitan dengan masalah yang dihadapi di SMP Negeri 25. Iya. Kita langsung aja nih Pak. Saya mau menanyakan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di SMP Negeri 25? Baik. Terima kasih Mbak Ika ya. Jadi ini terkait dengan identifikasi ya, kasus-kasus dilema etika di SMP 25 Semarang. Bahwasanya dalam identifikasi ini ya saya bisa melihat langsung, menyaksikan langsung ya adanya dilema etika ini ya. Kemudian begini Mbak Ika, jadi kan saya selalu merangkul, mendekati teman-teman baik guru maupun dari teman-teman usaha, sehingga ketika ada kasus dilema etika mereka menyampaikan kepada saya. Yang dari saya bukan berarti kok dalam hal negatif ya. Memang mereka menyampaikan kepada saya untuk ini kasus ini bisa diselesaikan dengan baik. Jadi ini harapan positif mereka, tidak menjatuhkan teman satu dan yang lainnya tidak. Berarti yang pertama tadi mengidentifikasi dulu masalahnya secara langsung dan kemudian bisa dengan pendekatan personal ya Pak ya. Iya, betul. Yang selanjutnya selama Bapak di SMP 25 bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, sama benar ya, kemudian ada nilai kebajikan ya, yang sama juga. Nah, ini begini ya, kalau ada dua yang sama begitu, saya akan mengambil ini manfaat mudaratnya. Ketika saya memilih satu kasus ini saya dahulukan, ya, ini manfaatnya apa? Ini kan setelah identifikasi kasus tadi ya, nah ini kan bisa seperti itu. Manfaat mudarat saya ambil begitu. Kalau saya mengambil di satu sisi ini, yang lain bagaimana? Nah, tentunya ketika saya sudah menentukan satu masalah ini, saya utamakan dulu, juga tidak menyampaikan masalah yang kedua. Jadi tetap nih saya selaraskan sehingga tidak mengecewakan pihak lain dan berharap kasus ini bisa selesai dengan baik. Oh iya Pak. Ya, berarti diprioritaskan dulu mana yang lebih prioritas, lebih penting seperti itu Pak, tanpa mengesampingkan masalah yang selanjutnya seperti itu. Kemudian langkah-langkah seperti apa yang Bapak lakukan selama ini menghadapi kasus dilema seperti itu? Begini ya, ketika ada kasus dilema seperti itu, ya tentunya sekali lagi bahwasanya kasus itu saya dalami dulu. Ya, data-data saya kumpulkan dulu. Ya, kalau perlu saya memanggil pihak-pihak ketiga ya untuk saya minta keterangan. Ya, saya minta keterangan, data sudah terkumpul. Nah, kalau emang saya diperlukan saya untuk pendamping ya, pendampingan dalam hari ini adalah memberikan masukan kepada saya dialog ya, saya mungkin memanggil dari teman-teman guru atau mungkin dari teman-teman usaha sesuai dengan masalah atau sesuai dengan kepentingan yang saya hadapi. Begitu Mbak Eka. Jadi tadi didalami dulu masalahnya, kemudian kalau ada pendamping ya memanggil beberapa guru yang paham akan masalah tersebut. Betul, selanjutnya hal-hal apa sajakah yang Bapak anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tertentu? Ya, ini begini Mbak ya. Saya pandang sebuah kasus tertentu itu efektif, ya, yang saya alami, yang saya rasakan ini ya karena saya jauh-jauh hari saya sudah mengawal teman-teman ini. Saya ya untuk ya saya dekati semuanya saya rangkul, ya. Jadi saya lebih memilih begini, ya untuk menggunakan ruhiyah ya. Ruhiyah ini untuk menggandeng teman-teman, ya, sehingga ketika mereka sudah kami rangkul, istilahnya sudah kami uangkan begitu, ketika saya ambil sebuah keputusan, ini tidak ada yang kontra, ya, kontra semua bisa menerima. Selama ini yang saya alami seperti itu, baik itu keputusan yang berakibat berat maupun ringan itu bisa diterima. Selanjutnya, hal-hal apakah yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Iya, Mbak. Apakah ada yang? Iya, tantangan itu ada, ya. Ketika itu berakibat yang sangat berat, ya, berakibat yang sangat fatal, dan kita sebagai ASN tahu bahwa akibat paling berat sebagai seorang ASN itu apa? Ya, tentunya ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, dan ini bisa sampai ke sana, namun kami antisipasi jangan sampai ini terjadi. Maka kami tetap melakukan pembinaan, dialog agar tidak sampai ke sana. Dan alhamdulillah ini bisa terselesaikan dengan baik begitu. Oke Pak. Selanjutnya, apakah jenengan punya jadwal atau tata kala dalam menyelesaikan sebuah masalah atau tempat tertentu? Iya. Jadi ketika menyelesaikan masalah tadi sampaikan tata kala atau jadwal tertentu. Nah, ini saya balik, kan kasus itu muncul juga tidak terjadwal lagi. Tidak terjadwal. Maka ketika ada kasus ya mungkin jadwal itu kami selesaikan satu kasus itu. Diselesaikan saat itu juga. Iya, misalnya begini ya, ada satu masalah. Kemudian ini pertemuan belum selesai. Ya, mungkin ke depan, mungkin pekan depan Rabu misalnya ya. Ini ya jadwal ringannya seperti itu. Nah, itu. Oke. Yang terakhir, tip selanjutnya, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Ya, ya Mbak, dalam menyelesaikan ya dilema etika ini faktor-faktor yang membantu kami di sini ya, bahwasanya tadi saya sampaikan depan bahwa siapapun ya yang ada masalah terkait dengan dilematika ya, ini dia saja dialog ya, saya dekati dia, kemudian saya sampaikan masa-masa yang ada, saya cari sebetulnya solusi apa sih yang terbaik ya untuk yang bersangkutan tadi. Nah, begitu. Nah, kemudian dari itu sudah ketemu semuanya. Nah, terus kami baru memutuskan perkara itu terkait dengan masalah yang dihadapi tadi. Ada seperti itu. Ya, berarti itu support system dari semua pihak ya Pak? Ya, betul. Yang terakhir Pak, mungkin buat pembelajaran buat kami juga, apa yang Bapak mau sampaikan tentang bagaimana mengambil keputusan dilema etika berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi begini Mbak Ega ya. Untuk mengambil sebuah keputusan ya, dilema etika ini tentunya kita harus punya ilmunya dulu. Ilmu kita kuasai dulu. Makanya bersyukur sekali ya Mbak Ika sama teman-teman yang masuk dalam CGP. Tentunya keilmuan ini akan bertambah pada penjenengan. Kemudian juga SDM pasti akan meningkat. Ya, bisa bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, orang terdekat, kemudian juga kepada para siswa. Insyaallah begitu ya. Nah, dengan demikian sudah ada ilmunya, maka kita bisa mengambil sebuah keputusan. Tentunya juga tidak kalah pentingnya bahwa kita pelajari dulu data-data yang ada, kita kumpulkan
ya. Kalau perlu juga kita mungkin ya memanggil pihak ketiga, saksi-saksi dan sebagainya untuk kita bicara. Ya, bisa kalau perlu didatangkan ini mitra, ya mungkin dari komite. Mungkin kalau sangat pentingkan sekali, sangat sekali mungkin dari pihak kepolisian juga bisa didatangkan untuk mengambil keputusan terbaik seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu, Mbak Ika. Terima kasih untuk waktunya. Jadi saya simpulkan di sini, yang pertama itu dalam pengambilan keputusan itu diperlukan ilmu, SDM, kemudian mempelajari masalahnya terlebih dahulu, dan kemudian perlu dihadirkan saksi atau pihak ketiga, mungkin juga kemitraan atau dari kepolisian, bahkan sampai guru-guru dan yang lain, mesti orang tua juga. Dan support system semua itu bisa membantu dalam pengambilan keputusan Bapak selama ini di SMP Negeri 25. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Dari kami sekian dan terima kasih.